Halo para penyelam teh celup. Tahukah kalian dalam penyelaman ada beberapa selam yang lebih ekstrim. Meskipun penyelaman adalah olahraga yang ekstrim karena bermain dengan tekanan, ada lagi selam yang lebih selam lagi atau lebih ekstrim lagi. Selam itu adalah ini dia. Tunggu dulu. Ini kan selam yang biasa. Ini ekstrim biasa aja, bukan ekstrim yang ekstrim banget. Kita ulang lagi. Ini dia. Ini adalah selam yang ekstrim. Itu adalah cave diving atau penyelaman gua. Tahukah kalian dalam penyelaman gua, seseorang dituntut memiliki skill dan kemampuan yang cukup tinggi dalam penyelaman. Hal ini dikarenakan penyelaman gua dilakukan karena ruang yang terbatas dan juga sangat gelap, serta berpotensi untuk dijatuhi oleh beberapa reruntuhan. Nah, hal ini membuat penyelaman gua juga menjadi sangat adventurer atau menjadikanmu seorang Aku jadi duta sampo lain. menjadikanmu seorang petualang. Nah, petualangan ini menuntut kita untuk belajar dalam bersikap tenang serta tetap bisa fleksibel menghadapi masalah. Nah, karena dalam penyelaman gua ini, seseorang mungkin memiliki celah sempit untuk masuk ke dalam penyelaman gua itu dan harus memiliki center. Nah, hal ini sangatlah melatih kita untuk merencanakan sebuah penyelaman yang berjangka panjang. Karena sebuah gua tidak diketahui sampai mana ujungnya dan sampai kapan kita mendapat menyelesaikan penyelaman. Nah, karena itu penyelaman ini termasuk penyelaman yang berisiko. Sudah sempit, sudah gelap, dan sudah tidak diketahui lagi kapan selesainya. Nah, oleh karena itu seorang eksplorasi dalam cave diving atau penyelaman gua ini mestilah memiliki lisensi yang minimal di atas 75 jam selam, atau jika bisa dia direkomendasikan seorang dive master dan sudah pernah melakukan night diving. Sombong amat. Karena tahukah kalian dalam penyelaman gua biasanya BCD atau peralatan scuba yang dipakai tidaklah seperti halnya dalam penyelaman laut, tapi dia menggunakan side mount. Nah, side mount ini adalah peralatan scuba yang digunakan dalam penyelaman gua dengan khusus karena dia memiliki penyangga tabung berada di samping dan bisa disimpan di antara kiri atau kanan. Jadi dia tidak tepat di belakang punggung. Karena hal itu sangatlah dibutuhkan dalam eksplorasi gua, apalagi ditunjang dengan kesempitannya ruang atau memasuki celah-celah. Nah, ini kan menjadi menarik, apalagi seorang penyelam gua biasanya membawa 2 tabung tambahan atau 2 tabung ekstra. Ini dikarenakan sebuah penyelaman gua akan berlangsung lama karena dia ikut mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahuinya. Biasanya tabung itu disimpan di antara 2 pahanya di kanan dan di kiri secara seimbang dengan sudah terpasang regulator untuk langsung pergantian ketika tabungnya yang dipakai habis. Nah, penyelaman gua juga mengharuskan seseorang memakai helm dengan sebuah center headlamp yang berada di helm dengan tambahan
tambahan senter. Karena dalam penyelaman gua yang begitu panjang dan lama ini, otomatis senter juga merupakan benda yang sangat penting dalam penglihatan dan melihat ke gua. Teman-teman juga diharuskan memiliki skill tambahan dalam mengayuh, karena skill ini tidaklah seperti di laut. Skill itu adalah cara mengayuh back frog kick ataupun frog kick. Teknik yang lain yang juga harus dikuasai adalah helikopter kick. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik yang digunakan jika berada dalam ruangan yang sangat sempit dalam penyelaman. Apalagi dalam penyelaman gua, medan yang kita tempuh dan telusuri tidak kita ketahui dan harus tetap menjaga keselamatan. Nah, hal ini telah dibuktikan pada kasus yang telah terjadi pada 2018 tentang anak-anak Thailand yang tersesat di dalam gua dan diselamatkan oleh para penyelam tersebut. Pasalnya, hal tersebut dikarenakan anak-anak ini bermain jauh ke dalam gua dan mengeksplorasinya. Lalu setelah itu hujan turun dan sangat deras sehingga sangat kesulitan dalam mencari anak-anak itu. Maka seorang cave diving dituntut untuk bisa ahli dalam menyelamatkan korban juga dan lain-lain. Terlebih lagi, cave diving biasanya digunakan juga untuk misi arkeologi diving atau scientific diving, tentang bagaimana seseorang menjelajahi sains dan peradaban umat manusia yang telah lama ini berlangsung, atau menjelajahi kehidupan 150.000 tahun yang lalu dan jejak-jejak berserta dengan buktinya. Tentu saja penyelaman gua ini tidak bisa memprediksi masa depan, seperti apakah Anggun menjadi duta sampo lain? Tentu saja tidak. Aku jadi duta sampo lain. Nah, bagi kamu para divers, utamanya untuk Tecelup, jangan dulu melakukan penyelaman gua jika kamu belum pro amat, karena itu mampu untuk membahayakan keselamatanmu, wahai anak muda. Karena itu ikutilah jenjang seluruh penyelaman yang ada supaya kamu menjadi pro diver. Sombong amat. Jadi kesimpulannya, kalau kamu sudah siap untuk menjadi seorang penyelaman gua atau mengeksplorasi diving yang lebih ekstrim lagi dengan memiliki adrenalin dan ketenangan yang puncaknya luar biasa, seperti menunggu kapan One Piece tamat. Oh iya, tahukah kamu jika penyelaman gua juga mengharuskan kita memiliki tali menali untuk kita tidak terjebak dalam eksplorasi gua tersebut. Biasanya juga ada kok tentang penyelaman yang memakai kamera. Ya, tentu saja video-video ini juga diambil berdasarkan kamera ataupun action kamera. Jika kamu ingin kita membahas tentang underwater fotografi, silahkan komen aja di bawah dan kita lihat apakah itu layak dibahas atau tidak. Terima kasih atas dukunganmu tentang channel ini. Oke guys. Nah, jika kamu menyukai channel ini, silahkan subscribe dan like, dan dislike jika kamu tidak suka, serta tinggalkan komentarmu di bawah untuk mendukung channel ini, video apa yang akan kita lanjutkan selanjutnya.